الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين الحاضرين رحمكم الله. Islam adalah agama yang sempurna mengajarkan perang terhadap kezaliman. Di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menceritakan, meriwayatkan perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah, dan aku jadikan perbuatan zalim itu juga haram dilakukan di antara kamu. Maka jangan pernah sekali-kali kamu melakukan kezaliman. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah oleh kamu segala bentuk kezaliman, karena sungguh kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Karena itu dalam Al-Quran Allah juga berkali-kali menjelaskan tentang dirinya yang tidak mungkin melakukan kezaliman terhadap hamba. Maka Allah katakan, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Maka Rabbmu Allah tidak pernah berlaku zalim terhadap hamba-hambanya. Karena itulah kemudian kita temukan penjelasan yang lengkap di dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun penjelasan para ulama tentang definisi kezaliman itu dengan seluruh turunan dan rangkaiannya. Kezaliman itu ada kalanya bersifat sangat pribadi. Ketika seseorang merusak dirinya, misalnya melakukan perbuatan yang bisa merusak dirinya yang merupakan titipan Allah, maka sebenarnya dia sedang berlaku zalim terhadap dirinya. Karena itulah di dalam Islam para ulama memberikan fatwa dari waktu ke waktu, dari masa ke masa terhadap berbagai bentuk perbuatan manusia yang beragam, bermacam-macam jenisnya, bentuknya. Selama suatu perbuatan itu merusak diri, maka pasti hukumnya adalah haram, karena itu merupakan kezaliman. Ada kalanya kezaliman itu skopnya lebih luas dari sekedar pribadi, kezaliman terhadap keluarga misalnya. Maka seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, seorang suami yang tidak bertanggung jawab, seorang ayah yang tidak mendidik anak-anaknya misalnya, adalah seorang suami yang zalim, seorang ayah yang zalim. Ketika seorang suami atau seorang ayah membiarkan istrinya atau anak-anak perempuannya membuka aurat misalnya, atau bergaul bebas misalnya, ikhtilat, bercampur baur begitu saja laki-laki dengan perempuan di luar batasan syar'i misalnya, maka suami atau ayah seperti itu adalah suami atau ayah yang zalim, yang pasti akan
bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kezalimannya itu. Dan ada kezaliman yang lebih besar lagi, yaitu kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan terhadap rakyatnya. Ada kalanya, dan ini sesungguhnya sangat sering terjadi, manusia-manusia angkuh, sombong karena merasa memiliki kekuasaan, karena merasa memiliki jabatan, memiliki kewenangan, kemudian dia merasa bisa melakukan apapun dengan kekuasaan dan jabatan yang sesungguhnya sangat temporal, sangat terbatas, sangat singkat itu. Lalu mereka menebarkan kezaliman terhadap rakyatnya, maka orang-orang model ini akan sangat sulit sekali pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena itulah di dalam Islam kita diajarkan untuk tidak hanya sekadar paham tentang kezaliman untuk kita jauhi dalam skala pribadi kita, tetapi juga kita diajarkan untuk melawan kezaliman itu. Maka dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah kaidah perlawanan terhadap kezaliman. Beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran, dan kezaliman itu adalah salah satu bentuk kemungkaran, bahkan salah satu bentuk kemungkaran yang paling berat, paling besar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran, kemaksiatan dan kezaliman, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kemampuan yang dia miliki, dengan kekuasaan yang ada di tangannya, dengan otoritas yang dia miliki, dengan pengaruh yang Allah titipkan kepadanya. Dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengetahui ada kemungkaran, ada kezaliman, tetapi dia biarkan saja padahal sebenarnya dia mampu melakukan sesuatu. Maka ketika Allah ingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang-orang ini pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam adalah agama yang sempurna mengajarkan perlawanan, permusuhan dan bahkan perang terhadap kezaliman. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain lagi mengatakan, "Afdalul jihad qaulul haq 'inda sultanin jair." Jihad yang paling utama itu adalah ketika seseorang mampu mengatakan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Ketika seorang muslim dengan kesadarannya bahwa perkataan benar yang dia sampaikan bisa beresiko nyawa melayang, karena pemimpin yang zalim itu bisa menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kebijakannya, maka orang ini sedang melakukan afdalul jihad, jihad yang paling utama, yang tentu saja mestinya setiap kita mencita-citakan berada di derajat ini, berada di posisi mampu melakukan jihad yang paling utama. Yang kedua, level yang kedua kata Rasul, fa illam yastati' fa bilisanihi. Tetapi apabila seorang yang mengetahui kemungkaran, mengetahui kezaliman sedang terjadi, tapi dia tidak mampu menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan kezaliman itu, menghentikan kemungkaran itu, fa bilisani, maka paling tidak, maka level berikutnya adalah dengan lisan, dengan nasihat, dengan saran, dengan kritik, dengan masukan. Hari ini ketika media sosial sudah menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, hari ini salah satu bentuk mencegah kemungkaran dan kezaliman itu yang levelnya sama dengan taghyirul munkar bil lisan adalah bil qalam am bil asabi'. Mencegah kemungkaran dengan menyampaikan nasihat melalui media sosial, menggunakan akun-akun media sosial yang kita miliki, mungkin itu Facebook, mungkin YouTube, mungkin Instagram, mungkin Twitter, atau apapun namanya, untuk menyuarakan, mengingatkan kepada siapapun yang sedang melakukan kezaliman untuk menghentikan kezaliman yang ia perbuat itu.
Ini level yang kedua. Yang untuk level seperti ini pun kadang banyak di antara kita merasa memiliki begitu banyak alasan untuk menghindar dari melakukannya. Maka paling tidak kemudian Rasul ingatkan, wa illam yastati' fa biqalbihi. Tapi kalau untuk level mencegah kemungkaran seperti ini pun dia tidak sanggup. Untuk level mencegah kezaliman dengan sekedar menasihati, menyampaikan kritik, menyampaikan masukan, menulis sesuatu untuk menyadarkan sang pelaku kezaliman pun dia tidak sanggup, tidak bisa, tidak berani, atau alasan apapun. Fabi qalbi, maka paling tidak dengan hati. Dengan hati mencegah kemungkaran, dengan hati melawan kezaliman dengan hati, artinya adalah membenci kezaliman itu, membenci kemungkaran itu, membenci kebatilan itu, membenci maksiat itu. Tidak menjadi bahagian dari kezaliman itu, tidak menjadi supporter, tidak menjadi pendukung dari kezaliman itu. Lalu berdoa kepada Allah. Termasuk dalam kategori ini, termasuk dalam level ini adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah agar Allah kirimkan orang-orang hebat, orang-orang kuat yang akan datang untuk merubah kezaliman itu. Termasuk dalam level ini ketika seorang mukmin memohon kepada Allah dalam doa-doanya di waktu-waktu yang mustajab, minta kepada Allah agar digerakkan hati orang-orang hebat untuk menghentikan kezaliman yang sedang terjadi, untuk menyuarakan yang hak, untuk menyampaikan yang benar, untuk menegakkan keadilan, meskipun dia sendiri tidak mampu melakukannya, tapi dia bermohon kepada Allah agar dihadirkan orang-orang hebat itu dalam fase kehidupan yang ia jalani. Tetapi ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, untuk level yang ketiga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya memberikan ancaman yang sangat berat. Meskipun dalam bahasa yang mungkin sering tidak kita tangkap. Apa kata Rasul? Wa dzalika adhaful iman. Tetapi itu mencegah kemungkaran dengan hati itu, melawan kezaliman hanya dengan sekedar doa itu adalah adhaful iman, adalah selemah-lemah iman. This is not the choice. Ini tentu saja mestinya bukan pilihan kita. Meskipun boleh jadi ada saat-saat dengan segala kelemahan diri kita, kita hanya memang sekedar mampu melakukan itu, sekedar berdoa saja, tetapi ini tidak boleh sering terjadi. Minimal kita mestinya berada di level kedua. Syukur-syukur kita bisa berada di level di level pertama, yaitu level di mana seorang mukmin mampu menggunakan kekuatan dan kemampuan yang dia miliki untuk membela agama Allah, untuk menyuarakan kebenaran, untuk melawan kezaliman, untuk mengingatkan mereka-mereka yang angkuh dan sombong. Sesungguhnya ma'asyarul muslimin hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa apabila orang-orang beriman itu mampu mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk tunduk kepada Allah, untuk berdakwah di jalan Allah, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan turunkan pertolongannya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, kalau kamu menegakkan kebenaran, kalau kamu menyampaikan yang hak, kalau kamu menegakkan dakwah, kalau kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan sungguh-sungguh, yansurkum, Allah pasti akan menolong kamu. Pertolongan Allah sesungguhnya pasti akan datang. Tetapi pertolongan Allah itu hanya akan datang ketika kita memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pertolongan itu. Inilah yang diantaranya disampaikan oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalul Quran ketika menjawab pertanyaan, kenapa pertolongan Allah terlambat datangnya kepada orang-orang beriman? Kenapa pertolongan Allah belum juga kunjung datang ketika orang-orang beriman merasa sudah begitu membutuhkannya? Padahal jawabannya sebenarnya adalah karena kita belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah itu. Karena Allah hanya berikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berjihad, untuk bermujahadah dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 69 ketika Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin."
Dan orang-orang yang betul-betul berjihad, orang yang betul-betul bermujahadah, orang yang betul-betul mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya, orang yang betul-betul mempersembahkan amal terbaiknya di jalan Allah, orang-orang itulah yang lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjuki mereka banyak jalan-jalan kami, kata Allah. Allah tidak katakan lanahdiyannahum sabilana, tapi Allah katakan lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjuk ke mereka banyak jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu selalu bersama orang-orang yang melakukan yang terbaik. Maka di hari-hari ini, ma'asyal muslimin hadirin rahimakumullah, semua kita mestinya membuka hati dan fikiran kita untuk menerima seruan para ulama untuk ikut terlibat dan berjuang melawan kezaliman dengan segala bentuknya yang sedang terjadi hari ini, baik dalam skala personal, skala kolektif masyarakat sosial, maupun dalam skala yang lebih besar, skala negara, berbangsa, bernegara. Ketika ada orang-orang yang merasa berkuasa, berbuat apa saja semau mereka, menzalimi rakyat, ketika kita telah kerahkan seluruh kemampuan itulah kita kemudian baru layak berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditolong. Dan pada saat itu pasti benar perkataan Allah, ala inna nasrallahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah yang kedua ini, izinkan khatib menyampaikan himbauan kepada kaum muslimin, himbauan yang telah disampaikan oleh para ulama, telah diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia, diserukan oleh para dokter, para tenaga medis, diserukan oleh pemerintah terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, pandemi corona yang belum selesai. Hari ini kita di negeri ini dan di hampir seluruh penjuru dunia masih berada dalam suasana musibah global yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Di dalam Islam kita diajarkan untuk berikhtiar semaksimal kemampuan kita ketika menghadapi suatu masalah. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita sebuah kaidah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah kerahkan kemampuan terbaikmu untuk melakukan suatu azam, suatu tekad, suatu amal, suatu ikhtiar, fatawakkal 'ala Allah, maka setelah itu barulah kamu harus bertawakal kepada Allah. Kita diperintahkan untuk terlebih dahulu berikhtiar, berusaha menjaga diri. Maka karena itu izinkan khatib mengajak kita semua untuk kembali menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi semaksimal mungkin kontak fisik, tidak dulu bersalaman dan lain sebagainya.
sering-sering mencuci tangan, meningkatkan imunitas, dan berbagai langkah-langkah ikhtiar lainnya. Setelah kita maksimalkan usaha dan ikhtiar kita, lalu ternyata Allah takdirkan kita menjadi orang yang mungkin diuji dengan penyakit itu, maka pada saat itulah kita tawakal kepada Allah, kita ikhlas dan ridha atas apapun yang Allah tetapkan, tetapi juga tetap dengan berikhtiar, berobat, mencari kesembuhan, meminta pertolongan Allah dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit ini, Allah hentikan, Allah akhiri musibah ini, karena sungguh Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.